Sekumpulan pilot berjuang menyelamatkan pesawat Super Jumbo yang mengalami rentetan kegagalan. Di tengah ketidakpastian, apakah mereka bisa selamat? Halo, selamat datang di Sky Enigma. Hari ini kita akan membahas mengenai suatu peristiwa yang menimpa jenis pesawat Airbus A380. Sebuah pesawat penumpang dengan tipe wide body yang terbesar dan juga memiliki kapasitas penumpang terbanyak. Dan ada kisah menarik dari Airbus A380 ini karena pada mulanya dimulai pada tahun 1988, di mana Airbus selaku manufaktur pesawat itu pertama kali mengumumkan program ini. Tetapi pada waktu itu masih dinamakan sebagai Airbus A3XX. Jadi masih misterius. Tujuannya mereka adalah mengalahkan monopoli Boeing 747 yang merupakan tipe jumbo jet dan juga memiliki kapasitas penumpang yang banyak, kemudian juga jarak tempuh yang jauh. Mereka ingin mengalahkan dan masuk ke dalam market ini. Dan setelah serangkaian proses penelitian, kemudian uji coba, barulah pada tahun 2005, prototipe pertama itu diluncurkan di Toulouse. Dan pada waktu itu, penerbangan perdananya dianggap berhasil. Dan akhirnya memperoleh sertifikat dari Eropa dan juga dari Amerika Serikat. Dan setelah masa itu, kan tentu ada masa-masa di mana dia melakukan pengembangan lebih lanjut. Tetapi dalam proses pengembangan ini ditemukan adanya beberapa masalah dalam sistem kelistrikannya. Dan hal ini membuat masuk ke komersialnya itu baru bisa di tahun 2007. Waktu itu bersama maskapai Singapore Airlines. Dan berbicara mengenai Singapore Airlines, aku sendiri ada pengalaman dulu naik Singapore Airlines A380 ya, dari Singapura ke Zurich, penerbangan 12 jam. Itu dari Singapura lepas landasnya dini hari dan sampai di Zurich pada pagi hari. Tetapi itu pengalaman pertama di mana aku bisa tidur nyenyak di pesawat meskipun di kelas ekonomi. Karena space-nya itu besar sekali, pesawatnya besar dan bebas dari turbulensi. Jadi benar-benar serasa seperti di hotel ya meskipun di kelas ekonomi. Nah, memang setelah 2007 itu, proses produksinya ini makin lama makin berkembang pesat. Hingga terpaksa harus dihentikan pada tahun 2021 ketika terjadi pandemi COVID-19. Tragedi di dunia penerbangan juga waktu itu. Dan biaya pengembangan untuk Airbus A380 ini sangatlah besar. Dan ketika dia end of life itu masih belum BEP. Nah, sebetulnya memang kalau kita bilang model bisnis dari A380 ini, di mana jumlah penumpangnya sangat luar biasa banyak, itu agak kurang cocok dengan dunia penerbangan. Karena kalau misalnya airport dan juga maskapai pengen menggunakan A380, investasinya itu luar biasa besar. Betul. Karena kalau airport sendiri, itu landasannya harus kuat sekali. Karena A380 ini beratnya sangat-sangat luar biasa berat. Dan juga kalau kita bilang infrastruktur penumpangnya seperti jet bridge begitu ya, itu harus diperlengkapi yang lebih lagi karena A380 ini kan tinggi ya, double decker utuh dan juga harus lebih panjang juga jet bridge-nya karena wingspan-nya sangat luar biasa besar begitu. Dan kita harus mengingat juga bahwa A380 ini jumlah penumpangnya sangat besar sehingga kalau tidak terisi at least 80% atau 90% itu tidak akan balik modal penerbangannya. Jadi tentu saja agak sulit memasarkan rute-rute yang sangat luar biasa banyak kapasitasnya seperti ini. Sedangkan di iklim penerbangan sekarang itu lebih banyak modelnya point to point. Misalnya kota kecil ke kota kecil yang agak jauh. Misalnya seperti Dallas, Texas ke Birmingham di Inggris begitu. Kan kotanya tidak begitu besar tapi jaraknya jauh. Betul. Begitu. Dan model seperti itu lebih cocok di 787 atau A350 begitu. Dan untuk A380 sendiri meskipun banyak maskapai yang tidak cocok, namun ada satu maskapai yang sangat cocok. Apa itu? Yaitu adalah Emirates di Dubai. Oh, raksasa maskapai itu dia. Maskapai raksasa dari Dubai yang menggunakan A380 dalam jumlah yang sangat luar biasa banyak. Dan oleh karena infrastrukturnya di Dubai juga mendukung, jadinya mereka itu bisa menggunakan A380 dengan
model yang lebih rendah karena secara rasio penggunaannya sangat tinggi. Jadi kalau kita bilang mereka ini tidak perlu memenuhi sampai 80%, mungkin 60% saja sudah balik modal begitu. Namun sayangnya memang A380 ini sekarang sudah tidak diproduksi lagi. Betul, Begitu ya. sudah menjadi legenda lah. Qantas penerbangan 32 melayani rute dari London, Inggris Raya ke Sydney, Australia melalui Changi, Singapura. Pada tanggal 4 November 2010, salah satu dari mesin Rolls-Royce Trent 900 pesawat ini mengalami kegagalan tak terkendali. Dan peristiwa ini merupakan kegagalan pertama dari Airbus A380 seri 800 yang diberi nama Nancy Bird Walton. Ini adalah seorang pionir penerbangan asal Australia dan juga waktu itu tipe pesawat ini masih baru menjadi bagian dari maskapai. Dan di dalam pesawat sendiri terdapat 440 penumpang dan 29 kru dengan total jumlah orang yang ada di dalam pesawat adalah 469 orang. Di kokpit sendiri terdapat seorang kapten, seorang first officer, seorang relief pilot, dan juga 2 orang check captains yang tujuannya memang saat itu adalah untuk menguji para pilot begitu ya. Jadi itu penyebab kenapa kok kokpitnya sangat-sangat penuh begitu. Sedangkan untuk kapten ini sendiri sudah memiliki pengalaman yang sangat banyak di dalam dunia penerbangan, yaitu sekitar 35 tahun. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kronologi kejadian secara lebih detail, kami ingin mengingatkan para penonton dan pendengar untuk terus mendukung kami dengan cara follow atau subscribe, kemudian like, berikan komentar juga mengenai saran episode berikutnya, serta share kami di seluruh media sosial, baik itu di YouTube, Spotify, Instagram, dan TikTok. Kronologi dari peristiwa ini bermula pada pukul 10:01 waktu setempat, di mana mesin nomor 2 dari pesawat ini tiba-tiba mengalami kegagalan yang tak terkendali saat dalam perjalanan dari Bandara Changi di Singapura ke Bandara Kingsford Smith di Sydney, Australia. Karena ledakan mesin ini terjadi secara tiba-tiba dan dengan kecepatan tinggi, pecahan-pecahan dari mesin itu sampai menusuk sayap pesawat, hingga menyebabkan kebocoran bahan bakar dan juga terbakarnya tangki. Dan kejadian ini tidak hanya berlangsung di udara saja waktu itu, tetapi juga di darat. Karena beberapa puing itu jatuh ke bawah, menimpa beberapa sekolah, rumah, dan mobil di Pulau Batam, Indonesia. Karena waktu itu memang rutenya melintasi Indonesia juga di kala itu. Dan akibat dari kejadian ini, terjadi kegagalan sistem hidrolik, malfungsi sistem pengereman, serta kinerja dari mesin nomor 1 dan 4 itu turun performa. Nah, tadi sebagaimana sudah dijelaskan ya, karena mesin pesawat ini pada dasarnya mengalami kegagalan tak terkendali, di mana mesinnya itu artinya meledak. Dan akhirnya serpian-serpian ini merusak sayap dan sekitarnya. Dan salah satu komponen yang rusak adalah flap. Di mana flap ini rusak dan juga karena masuk ke bagian sayap, akhirnya kabel kontrol untuk mesin nomor 1 yang tepat berada di samping mesin 2 itu juga mengalami kerusakan. Jadi akhirnya kontrol untuk mesin 1 ini tidak begitu berfungsi dengan baik begitu. Dan waktu itu memang meskipun pesawat mengalami kerusakan, namun secara umum pesawat ini masih tetap dalam kontrol dan juga masih stabil begitu kondisinya. Jadinya para pilot ini memutuskan untuk menilai kondisi pesawat ini seperti apa dan holding selama 50 menit begitu di area di atas Singapura dan Batam. Dan awalnya itu landing distance performance application, di mana itu adalah komputer dari Airbus yang pada dasarnya fungsinya untuk menilai kira-kira pesawat ini bisa berhenti di landasan sejauh berapa meter begitu. Ya, ada softwarenya. Ada softwarenya yang sangat bagus itu. Itu tidak bisa menilai jarak aman pendaratan pesawat karena posisinya pesawat itu sangat-sangat overweight. Jadinya tidak bisa diputuskan lewat komputer begitu saja. Dan akhirnya mereka melakukan kalkulasi secara manual. Jadinya setelah melakukan kalkulasi dan perhitungan, akhirnya ditentukan bahwa pesawat ini ternyata bisa mendarat dengan aman dengan jarak spare itu sekitar 330 kaki. Jadi jarak spare runway yang sangat panjang di Changi itu ada spare-nya sekitar 330 kaki. Sangat pendek sekali untuk kategori pesawat sebesar ini. Dan pada saat pendaratan, pesawat ini mengalami overweight
dan overspeed. Iya. Karena dia itu 50 ton di atas Iya. batas maksimum dan 35 knots di atas batas normal. Wah, Ini sangat-sangat berbahaya, apalagi bagi pesawat sebesar itu, penumpangnya juga sebanyak itu. betul. Dan pada saat mendarat ini, 4 ban pesawat itu pecah semua. Wah, Jadi otomatis ya terjadi resiko bahaya di situ. Dan petugas bandara ini berusaha memadamkan mesin nomor 1 yang gagal mati. iya. Karena pada waktu itu para kru yang ada di pikiran mereka setelah berhasil mendarat segera melakukan evakuasi. Iya. Tetapi evakuasi tidak dapat dilakukan karena mesin nomor 1 tidak dapat dimatikan. Wah, Sehingga harus dibantu oleh petugas pemadam kebakaran dari luar disemprot ya. disemprot supaya mesin ini mati sendiri begitu. Dan kebocoran bahan bakar, kemudian rem yang panas, ini menimbulkan resiko bahaya kebakaran. Karena perlu kita ingat ada segitiga api. Iya. Ada fuel, bahan bakar yang bocor, Iya. kemudian ada heat dari rem yang panas, Iya. serta ada udara sekitar, bawa oksigen. Udah lengkap semua itu ya. Lengkap semua untuk terjadi kebakaran. Meskipun tadi ada risiko kebakaran begitu ya, tapi senior check captain David Evans itu memutuskan bahwa lebih aman kalau misalnya tetap nunggu di dalam pesawat dulu. Jadi tidak melakukan evakuasi lewat emergency slide ya. Tapi evakuasinya itu lebih tenang, yaitu keluarnya itu perlahan-lahan dan juga sistematis lewat tangga. Jadi seperti deboarding biasa. Oh, Jadi lebih aman buat penumpang karena kalau kita bilang lewat emergency slide itu pasti ada yang terluka. betul. Karena posisinya kalau misalnya dari deck pertama itu meskipun deck pertama itu tidak begitu tinggi di atas runway ya, tapi pasti waktu meluncur ada yang luka, lecet-lecet lah. Benar. Apalagi yang dari deck kedua Nah, itu lebih bahaya lebih lagi. tinggi bisa patah tulang. Dan karena pertimbangan-pertimbangan seperti itu dan faktor bahwa oh ini resiko kebakaran itu tidak setinggi itu. Jadi akhirnya diputuskan pakai tangga aja lebih aman. Dan alhasil sebanyak 469 orang penumpang dan kru yang ada dalam pesawat ini semuanya selamat tanpa terluka seorang pun. Jadi semuanya aman. Sebuah prestasi di sini. Nah, setelah kejadian ini berlangsung, pihak investigator segera mengumpulkan bukti-bukti yang ada dan melakukan pekerjaan analisis untuk mencari tahu apa yang menyebabkan peristiwa ini bisa terjadi. Apalagi pesawat Airbus A380 waktu itu dikenal sebagai pesawat yang baru, pesawat yang aman juga, dan melibatkan banyak penumpang. Ini tentu sangat berbahaya apabila penyebab seperti ini tidak dapat dipecahkan. Dan ada dua pendapat yang berbeda, dua pernyataan yang berbeda dari dua pihak. Yang pertama itu dari Airbus selaku manufaktur pesawat, dan juga yang kedua dari Rolls-Royce selaku manufaktur mesin. Pihak Rolls-Royce menyatakan bahwa adanya misalignment counterbore di dalam stub oil pipe yang menyebabkan kelelahan material. Perlu kita ingat bahwa di dalam dunia mekanik ya, proses alignment itu kelihatannya sepele, tapi sebenarnya itu sangat-sangat penting. Karena miss beberapa milimeter saja bisa menyebabkan vibrasi yang tidak simetris, dan itu bisa berbahaya terhadap struktural mesin. Dan hal tersebut di dalam kejadian ini menyebabkan kebocoran oli, kemudian kebakaran mesin, dan lepasnya cakram dari intermediate pressure turbine. Ini yang menyebabkan mesin tadi meledak secara tiba-tiba, bahkan serpiannya bisa sampai melukai sayap pesawat. Dan untuk pihak Airbus sendiri menyatakan adanya kerusakan dari mesin ini tadi, itu merusak sayap kan, memutus beberapa kabel kontrol, kemudian juga menyebabkan kerusakan struktural yang menyebabkan mesin nomor 1 tidak dapat dimatikan. Jadi saling berpengaruh di sini. Nah, untuk memperbaiki hal-hal seperti ini, pihak produsen ini selanjutnya memperbaiki kualitas manufacturing dari mesin. Jadi diharapkan tidak terjadi defek-defek separah ini lagi. Betul. Karena kalau kita bilang tidak ada defek sama sekali, tidak mungkin. Ya, pasti ada peluang itu. Pasti ada peluang, tapi diharapkan kalau ada defek tidak akan kegagalannya separah ini, tidak akan meledak lah at least begitu. Dan juga waktu itu pihak maskapai yang menggunakan mesin Rolls-Royce Trent 900 ini selanjutnya melakukan pengujian dan juga inspeksi yang lebih ketat. Karena mereka was-was kalau mesin yang diproduksi sebelum ada perbaikan ini, apakah ada peluang mengalami kesalahan serupa? Nah, begitu. itu. Dan untuk pesawat ini sendiri,
akhirnya dilakukan penggantian total pada 4 mesin. Jadi semua mesinnya ini diganti yang baru. Dan juga sayap kiri ini diganti total. Karena sayap kiri ini tadi kan mengalami kerusakan yang parah akibat ditembus oleh mesin nomor 2 tadi. Betul. Dan juga setelah kejadian ini, waktu dilakukan inspeksi-inspeksi di pesawat-pesawat lain, itu ditemukan bahwa sayap-sayap pesawat-pesawat lain ini di A380 ya, mengalami retakan-retakan begitu. Oh, ya mungkin karena terlalu berat itu ya. Terlalu bebannya. berat atau vibrasinya terlalu ekstrim begitu ya. Nah, demikianlah kisah yang dapat kami ceritakan mengenai Qantas penerbangan 32. Terima kasih kepada para penonton dan pendengar yang telah dengan setia menyimak episode ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di episode kami berikutnya.